Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai elastisitas itu tentang susunan pegas. Kemarin kan udah elastisitas, tegangan, regangan, modulus elastisitas, terus dia hukum Hooke. Sekarang kita bahas tentang susunan pegas. Pegas jika dilihat di gambar terbagi menjadi dua susunan. Yang pertama itu ini adalah susunan seri namanya. Seri gambarnya seperti ini. Segaris dia, tapi kalau misalkan dia ini salah satu lagi itu ya paralel, dia itu berhadap-hadapan. Pegas 1 dengan pegas 2 berhadap-hadapan. Rumusnya kalau mencari seri itu adalah seper KS, seper konstanta pegas seri, itulah S itu seri maksudnya, sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Tapi kalau dia susunannya paralel, tinggal tambahkan aja K1 ditambah K2. Keterangan di sini KS itu konstanta pegas seri, KP itu konstanta pegas paralel. Contoh di sini, dua buah pegas masing-masing memiliki nilai 100 Newton per meter dan 200 Newton per meter. Tentukanlah pegas gabungan jika disusun secara seri dan paralel. Nanti kita buat diketahui, nilai K1-nya itu misalkan 100 Newton per meter. K2-nya itu adalah 200 Newton per meter. Yang A kita jawab jika disusun secara seri. Seri rumusnya apa tadi? Seper KS sama dengan seper K1 ditambah dengan seper K2. Masukkan nilainya. Seper KS sama dengan seper K1 100 tambah seper K2-nya 200. Samakan penyebutnya. 200 bagi 100 2. 200 bagi 200 1. Ini seper KS itu adalah 3 per 200. Kita balik, KS per 1 sama dengan 200 dibagi dengan 3. Berarti nilai KS-nya itu adalah 200 bagi 3 itu adalah 66,67 Newton per meter. Bagian B. Nah, jika disusun secara paralel gimana? Kita rumusnya KP sama dengan K1 ditambah dengan K2. Tambahkan aja. Berarti 100 tambah 200. Nah, KP-nya itu adalah 300 Newton per meter. Nah, contoh yang kedua nih. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa pegasnya itu digabung gitu. Dia gabungannya antara di sini dia paralel, terus dia seri di sini gitu. Tentukanlah pertambahan panjang pegas pada gambar. Berarti soal ini menggabungkan antara susunan pegas dan hukum Hooke. Ditanyakan pertambahan panjang. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita harus menguraikan pegas-pegasnya ini ke dalam susunan pegas. Nah, kalau misalnya nih, yang kita mulai itu dari yang percabangan dulu nih. Kita menguraikan yang paralel dulu. Yang paralel. Berarti kita buatlah misalkan K1-nya ini K1, ini K2, ini K3. K1 itu 100, K2-nya itu 100 juga. K3-nya itu adalah 200 Newton. Kita cari dulu, kalau ini K1 dengan K2 kan paralel. Berarti kita paralelkan dulu. KP sama dengan K1 ditambah K2. Berarti KP-nya adalah 100 ditambah dengan 100. KP-nya adalah 200. Terus setelah diparalelkan, kan dia jadi satu nih, jadi segaris dengan ini. Baru diserikan dengan K3. Berarti seper KS sama dengan seper KP. Kita serikan dengan seper K3. Seper KS sama dengan seper KP-nya 200. Tambah seper K3-nya 200 juga. Berarti seper KS itu adalah sama penyebutnya. 1 tambah 1, 2. Kita balik. KS per 1 sama dengan 200 bagi 2. Berarti nilai KS-nya adalah 100 Newton per meter. KS ini adalah total dari keseluruhan rangkaian ini. Nah, udah dapat KS-nya, kan yang ditanya itu adalah pertambahan panjangnya ya kan. Jika ini apa? Gaya beratnya. Rumusnya itu apa? F sama dengan K dikali dengan delta X. Ditanya kita tuh delta X, pertambahan panjang. F-nya itu apa ini? F-nya gaya beratnya. F-nya itu adalah 60, K-nya itu adalah 100. Delta X-nya tetap delta X yang kita tanya. Pindahkan 100-nya kemari. 60 per 100 delta X. Jadi nilai delta X-nya itu adalah 60 bagi 100, 0,6 meter. Inilah delta X-nya. Nah, di sini contoh soal yang ketiga.
Di sini kan sebuah gambar, susunan rangkaian gabungan namanya, ada seri dan paralel. Berarti kita misalkan dulu sini K1, di sini K2, di sini K3, di sini K4, sini F-nya ya. Tentukanlah pertambahan panjang sama, soalnya pertambahan panjang. Berarti kita kerjain yang mana dulu? Kita kerjain yang paralel dulu. Ini dengan ini dulu kita kerjain. Berarti nilai KP. KP-nya adalah K3 ditambah dengan K2. Sama dengan 50 ditambah 50. Berarti KP-nya adalah 100 Newton per meter. Udah jadi KP kan lurus nih, jadi 1. Waktu diserikan ketiga-tiganya. Berarti 1/KS, inilah KSK totalnya. 1/K1 ditambah 1/KP ditambah 1/K2. Masukkan K4. Ini seri dengan ini, tadi ini hasilnya, terus diserikan lagi dengan ini. 1/KS sama dengan K1-nya 100, KP-nya 100, tambah K4-nya itu 200. 1/KS sama dengan, samakan penyebutnya, 200 bagi 100, 2. 200 bagi 100, 2 juga. 200 bagi 100 itu 1. 1/KS itu sama dengan 5/200. Kita ulangi ya, berarti nilai 1/KS-nya itu tadi adalah 5/200. Kita balik. KS per 1 sama dengan 200 dibagi dengan 5. Berarti KS-nya itu adalah 200 bagi 5, 40 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan itu delta X ya. Nanti kita masuk ke rumusnya. F sama dengan K dikali dengan delta X. Nah, F-nya itu berapa? 40 dari gambar. K-nya itu juga 40 kali dengan delta X. Berarti kalau ditanya delta X itu adalah 40 dibagi dengan delta X-nya adalah 1 meter. Nah, bahasan selanjutnya kita itu adalah mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu ada 2 rumus, ya kan? Yang pertama itu nilai EP sama dengan setengah kali F kali delta X, atau EP itu sama dengan setengah kali K kali delta X. Keterangan di sini EP itu energi potensial pegas satuannya Joule, F itu gaya, K itu konstanta, delta X itu adalah pertambahan panjang gitu. Nah, jadi di soal kalau diketahui gaya dengan pertambahan panjang pakai rumus yang pertama. Kalau diketahui di soal itu K nilai K, ketetapan pegas sama pertambahan panjang pakai yang ini, terserah. Itu mana yang diketahui di soal. Contoh nih, pegas memiliki konstanta sekian diletakkan pada benda 20 Newton. Tentukanlah energi potensial pegas gitu kan. Nah, berarti kita buat diketahuinya. Diketahui di soal konstantanya, berarti nilai K-nya adalah 500. Terus berat bendanya, ini F-nya. Itu adalah 20 Newton. Yang ditanya adalah energi potensial. Rumus energi potensial kan ada 2. Nah, ini syaratnya itu adalah ini F sama delta X atau K sama delta X. Delta X kan nggak ada, kita cari dulu. Berarti rumusnya adalah F sama dengan K dikali dengan delta X. K-nya itu 500, F-nya itu 20, delta X yang ditanya. Jadi delta X-nya adalah pindahkan ini kemari, 20 dibagi dengan 500. 20 bagi 500 sama dengan 0,04 meter. Nah, menurut EP itu pakai rumus yang pertama bisa setengah kali F kali delta X, ya kan? Rumusnya setengah, F-nya 20. Terus nilai delta X-nya 0,04. 20 bagi 2, 10. 10 kali 0,04, 0,4 Joule. Inilah nilai EP-nya. Pakai rumus yang kedua juga bisa. EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Sama. Masukkan aja nilainya. Nah, ini contoh yang kedua. Pegas mengalami energi itu sebanyak 250 Joule, energi potensialnya. Dan mengalami pertambahan panjang 50 cm. Tentukanlah gaya yang dialami pegas. Nanti kita buat diketahui di soal, nilai EP-nya itu adalah 250 Joule. Terus pertambahan panjangnya delta X-nya itu adalah 50 cm. Kita ubah ke meter. 50 dibagi 100.
0,5 meter. Lanjut, ditanya adalah gaya yang dialami pegas. Rumus EP itu adalah setengah kali F kali delta X. Masukkan nilai-nilainya. EP-nya 250 setengah kali F yang ditanya. Terus delta X-nya 0,5. Setengah kita pindahkan kemari. Berarti karena sini bagi 2, pindah ruas jadi kali 2. 250 kali 2, 500. F kali 0,5. Ya kan? Terus 0,5 di sini dikali, pindah ruas jadi bagi. 500 dibagi dengan 0,5. 500 bagi 0,5, 1000 Newton.